Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Masih berjumpa lagi dengan saya melalui video slide untuk kuliah peraturan lelang di Indonesia. Mudah-mudahan rekan-rekan sekalian masih diberi kesehatan, umur yang panjang, dan selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Dan mudah-mudahan pandemi COVID-19 ini segera berakhir. Amin. Baik, kita lanjut saja untuk kuliah kali ini, yaitu berkaitan dengan pejabat lelang kelas 1, melanjutkan video slide sebelumnya. Video slide sebelumnya yaitu membahas mengenai wilayah jabatan dan kedudukan pejabat lelang kelas 1. Kali ini kita akan bahas dan mudah-mudahan bisa selesai berkaitan dengan materi pejabat lelang kelas 1 dan masuk ke pejabat lelang kelas 2. Langsung saja kita bahas mengenai pengawas lelang atau superintendent. Superintendent atau pengawas lelang. Siapa itu superintendent? Ya. Pengertiannya sudah kita kasihkan pada slide saya sebelumnya, yaitu pejabat yang diberi kewenangan khusus oleh Menteri Keuangan untuk melakukan pengawasan terhadap pejabat lelang kelas 1 dalam melaksanakan tugasnya. Ya, itu superintendent atau pengawas lelang. Dalam hal ini, pejabat lelang kelas 1 diawasi oleh 2 pejabat, ya, selaku superintendent. Superintendent yang pertama yaitu dari Dirjen KN, Direktur Jenderal Kekayaan Negara. Dalam hal ini ya bisa dilaksanakan oleh Direktur Lelang. Dan dia bisa melaporkan ke Dirjen KN. Ya. Itu superintendent yang pertama. Superintendent yang kedua yaitu dari Kepala Kantor Wilayah DJKN, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Ya. Jadi superintendent yang pertama dari Dirjen KN, ya, dalam hal ini juga dilakukan oleh Direktur Lelang. Yang kedua, superintendent yang kedua yaitu Kepala Kantor Wilayah. Kedua jabatan ini melekat secara ex officio. Ex officio artinya yaitu jabatan superintendent ini adalah melekat pada jabatannya, bukan melekat pada orangnya. Jadi, misalnya terjadi pergantian orang terhadap jabatan Dirjen KN maupun Kepala Kantor Wilayah, maka secara otomatis penggantinya tersebut secara ex officio menjadi superintendent. Ya, saya ulangi lagi. Jadi, ex officio di sini adalah melekat pada jabatannya. Walaupun berganti-ganti orang yang menjabat, ya, setiap ada pergantian maka secara otomatis pejabat yang menggantikan menjadi superintendent pejabat lelang kelas 1. Itu yang dimaksud dengan ex officio. Ya, jadi halaman ini yang melekat adalah jabatannya. Siapapun yang menjabat tersebut maka otomatis menjadi superintendent. Itu ex officio. Kita lihat dulu kewenangan dari Dirjen KN selaku superintendent pejabat lelang kelas 1. Kewenangan yang pertama yaitu melakukan pembinaan teknis dan yuridis terhadap pejabat lelang kelas 1. Yang kedua, melakukan pengawasan berupa pemeriksaan langsung atau pemeriksaan tidak langsung dan melaporkan hasil pemeriksaan kepada Dirjen. Ya, biasanya dilakukan oleh Direktur Lelang, terus dia melaporkan ke Dirjen. Yang ketiga, melakukan pemantauan pelaksanaan lelang. Jadi setiap gerak-gerik pejabat lelang dalam melaksanakan tugasnya dipantau oleh Dirjen KN. Ya. Yang keempat, melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan lelang yang dipimpin oleh pejabat lelang kelas 1. Itu kewenangan dari Dirjen KN. Kita lihat kewenangan dari Kepala Kantor DJKN selaku superintendent. Kewenangan yang pertama sama, yaitu melakukan bimbingan teknis dan yuridis lelang.
Yang kedua, melakukan pemeriksaan langsung atau tidak langsung dan melaporkan hasil pemeriksaan kepada Dirjen. Ini juga sama dengan yang Superintendent Dirjen KN. Yang ketiga, melakukan penilaian kinerja. Ya, jadi setiap tahun pejabat elang kelas 1 itu juga dinilai kinerjanya. Yang keempat yaitu menjatuhkan sanksi peringatan tertulis. Ya, jadi nanti kita lihat sanksi-sanksi apa saja yang bisa dikenakan pejabat elang kelas 1. Ya, untuk sanksi peringatan tertulis yang menjatuhkan adalah Kepala Kantor Wilayah DJKN. Yang kelima, melakukan pemantauan pelaksanaan sanksi yang dijatuhkan kepada pejabat elang kelas 1. Yang keenam, melakukan pengawasan pelaksanaan lelang. Jadi pejabat elang kelas 1 sama di sini dalam melakukan lelang diawasi juga oleh Kepala Kantor Wilayah DJKN atau Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Itulah Superintendent dan kewenangannya. Ya. Dalam hal ini pengawas lelang atau Superintendent dalam melakukan pengawasannya kepada pejabat elang kelas 1 dapat mendisposisikan tugasnya tersebut kepada bawahannya. Ya, sesuai dengan pasal 22 ayat 1. Di sini Superintendent dapat menugaskan pejabat atau pegawai pada unit yang membidangi lelang untuk melakukan pemeriksaan langsung terhadap pejabat elang kelas 1. Ya. Jadi tugas tersebut dapat didisposisikan kepada bawahannya. Jadi misalnya dari Dirjen KN memberi disposisi kepada Direktur Lelang untuk melakukan pengawasan terhadap pejabat elang kelas 1 tersebut. Sekarang apa yang diperiksa? Ya, di sini biasanya yang diperiksa adalah mengenai risalah lelangnya, buku-bukunya, catatan, dokumen, dan keterangan yang diperlukan terhadap tugas dari pejabat elang kelas 1. Di sini si pejabat elang kelas 1 wajib memperlihatkan itu semua dan wajib memberikan keterangannya pada saat proses pemeriksaan langsung tersebut. Sanksi pejabat elang kelas 1. Ya. Tadi sudah kita singgung sanksi peringatan tertulis pejabat elang kelas 1 yang memberikan sanksi adalah Superintendent dari Kepala Kantor Wilayah DJKN. Ya. Sekarang kita lihat sanksi-sanksi apa yang dapat diberikan kepada pejabat elang kelas 1. Ada 3 sanksi di sini. Sanksi yang pertama tadi sudah saya singgung yaitu peringatan tertulis. Sanksi yang kedua, pembebas tugasan sebagai pejabat elang kelas 1. Sanksi yang ketiga yaitu pemberhentian tidak dengan hormat. Ya, itulah sanksi-sanksi yang dapat diberikan oleh pejabat lelang kelas 1. Yang pertama peringatan tertulis, pembebas tugasan sebagai pejabat lelang kelas 1 sampai pemberhentian tidak dengan hormat. Mari kita lihat pelanggaran apa saja berkaitan dengan sanksi-sanksi yang dapat dijatuhkan kepada pejabat lelang kelas 1. Sanksi peringatan tertulis pejabat elang kelas 1. Di sini pejabat elang kelas 1 dapat dikenai sanksi peringatan tertulis dalam hal yang pertama, melakukan kesalahan dalam pembuatan risalah lelang. Ya, kalau si pejabat elang kelas 1 salah dalam membuat risalah lelang dapat dikenai sanksi peringatan tertulis. Dalam hal ini tidak terbatas pada data objek lelang. Jadi misalnya salah dalam menyebutkan data objek lelang, dia bisa kena sanksi peringatan tertulis. Salah dalam menyebutkan harga lelang atau menuliskan harga lelang juga bisa kena sanksi peringatan tertulis. Salah pengenaan tarif biaya lelang juga sama bisa kena sanksi peringatan tertulis. Terus, peringatan tertulis yang kedua dapat dikenakan kepada pejabat lelang kelas 1 dalam hal tidak melaksanakan tugas pejabat lelang kelas 1. Silakan rekan-rekan sekalian bisa melihat slide saya sebelumnya berkaitan dengan tugas pejabat lelang kelas 1 apa saja. Kalau dia tidak melaksanakan tugas tersebut, maka dia bisa kena sanksi pejabat lelang kelas 1. Saya bacakan tugas pejabat lelang kelas 1, ya. Yang pertama adalah melakukan kegiatan penelitian kelengkapan dokumen,
permohonan lelang dan analisis terhadap legalitas formal subjek dan objek lelang. Dalam hal ini dia tidak melakukan penelitian kelengkapan dokumen permohonan lelangnya. Ya, sanksi pejabat lelang kelas 1 bisa kena peringatan tertulis. Yang kedua, tugas pejabat lelang kelas 1 melakukan kegiatan penatausahaan persiapan pelaksanaan lelang. Ya, dalam hal ini tidak melakukannya juga bisa kena sanksi peringatan tertulis. Tugas yang ketiga pejabat lelang kelas 1 yaitu melakukan kegiatan telaah terhadap administrasi jaminan penawaran lelang dan administrasi peserta lelang. Tugas keempat, melakukan kegiatan penatausahaan dan penyelenggaraan fisik lelang. Tugas yang kelima, melakukan kegiatan penyusunan atau pembuatan minuta dan turunan atau salinan risalah lelang. Tugas yang keenam, melakukan kegiatan penatausahaan pasca pelaksanaan lelang. Ya, jadi tugas-tugas pejabat lelang kelas 1 apabila itu tidak dilaksanakan, maka bisa kena sanksi peringatan tertulis. Sanksi peringatan tertulis selanjutnya bisa dikenakan kepada pejabat lelang kelas 1 dalam hal terlambat membuat minuta risalah lelang. Di sini ada jangka waktu dalam pembuatan minuta risalah lelangnya, yaitu jangka waktunya paling lambat 6 hari kerja. Saya ulangi, paling lambat 6 hari kerja. Si pejabat lelang kelas 1 harus membuat minutanya. Ya. Kenapa 6 hari kerja? Ya. Karena di dalam risalah lelang tersebut ya ada ketentuan mengenai pembayaran harga lelang. Pembayaran harga lelang oleh pihak si pemenang lelang yaitu paling lambat 5 hari kerja. Ya, jadi di sini si pejabat lelang dalam hal membuat minuta risalah lelangnya menunggu dulu, ya, pelunasan terhadap pembayaran si pemenang lelang tersebut, yaitu 5 hari kerja. Apabila dalam jangka waktu 5 hari kerja sudah dibayar, maka harus dibuatlah minuta tersebut. Karena apa? Ya, di sini menunggu 6 hari kerja, karena bisa saja si pemenang lelang tersebut melakukan wan prestasi atau tidak melaksanakan kewajibannya sebagai pemenang lelang. Ya, jadi nanti minuta risalah lelangnya tersebut bahwa pembeli melakukan wan prestasi. Jadi di sini ada ketentuan bahwa pembuatan minuta risalah lelang paling lambat adalah 6 hari kerja. Itu alasannya. Sanksi pejabat lelang selanjutnya yaitu pembebas tugasan sebagai pejabat lelang. Jadi ini sanksi yang lebih berat dari peringatan tertulis. Ya. Sanksi pembebas tugasan di sini dapat diberikan yang pertama yaitu berkaitan dengan adanya usulan pembebas tugasan dalam hal pejabat lelang kelas 1 yang telah dijatuhi sanksi peringatan tertulis tidak memenuhi peringatan tertulis dalam jangka waktu paling lambat 30 hari kerja sejak diterimanya surat peringatan. Kepala kantor wilayah mengusulkan pembebas tugasan pejabat lelang kelas 1 kepada dirjen dengan tembusan kepada direktur. Di sini, jadi apabila dalam jangka waktu 30 hari kerja si pejabat lelang kok tidak melaksanakan peringatan tertulis, maka bisa diusulkan mendapatkan sanksi pembebas tugasan sebagai pejabat lelang kelas 1. Ya. Ini sanksi bertahap. Yang pertama peringatan tertulis, yang kedua pembebas tugasan. Karena si pejabat lelang kelas 1 dalam jangka waktu 30 hari kerja tidak melaksanakan atau tidak memenuhi peringatan tertulis tersebut. Jadi diusulkan oleh kepala kantor wilayah DJKN untuk dibebas tugaskan. Itu. Yang kedua, pembebasan tugasan dapat diberikan kepada pejabat lelang kelas 1 dalam hal si pejabat lelang kelas 1 melanggar larangan pejabat lelang kelas 1. Ya. Larangan pejabat lelang kelas 1 sudah saya berikan pada slide saya sebelumnya, bisa dibaca. Ya, kalau nggak bisa dilihat lagi, didengarkan lagi. Larangan-larangan apa saja? Ya, yang dilarang oleh pejabat lelang kelas 1. Saya bacakan untuk merefresh kembali. Yang pertama, pejabat lelang kelas 1 dilarang memimpin lelang tanpa disertai surat tugas. Jadi jelas, kalau dia melanggar
maka langsung bisa mendapatkan sanksi pembebas tugasan. Larangan yang kedua, dengan sengaja tidak hadir dalam pelaksanaan lelang yang telah dijadwalkan, ya, kecuali telah mendapatkan persetujuan dari kepala KPKNL. Larangan yang ketiga, membeli barang lelang yang dipimpinnya baik secara langsung maupun tidak langsung. Larangan yang keempat, melakukan pungutan lain di luar yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Larangan yang kelima, melibatkan keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas dan ke bawah derajat pertama, termasuk juga suami atau istri serta saudara sekandung pejabat lelang kelas 1. Yang keenam, larangannya yaitu melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan kepatutan sebagai pejabat lelang kelas 1. Jadi, itu larangan-larangan pejabat lelang kelas 1. Apabila dilanggar, maka dia bisa kena sanksi pembebas tugasan. Sanksi pembebas tugasan yang ketiga terhadap pejabat lelang kelas 1 yaitu diberhentikan sementara sebagai PNS karena telah ditahan dan status sebagai tersangka atau terdakwa dalam perkara pidana dengan ancaman hukuman penjara. Kalau ini jelas ya. Kalau dia sudah statusnya sebagai tersangka atau terdakwa dalam perkara pidana dengan ancaman hukuman penjara, ya, dan diberhentikan sementara sebagai PNS, maka bisa kena sanksi dibebas tugaskan dulu sebagai pejabat lelang kelas 1. Sanksi selanjutnya yaitu yang terakhir, yaitu pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pejabat lelang kelas 1. Dia bisa diberhentikan tidak dengan hormat dalam hal yang pertama, memimpin dan atau mengesahkan pemenang lelang tanpa surat tugas kepala KPKNL, ya. Jadi di sini langsung bisa juga, misalnya tanpa surat tugas, ya. Si pejabat lelang kelas 1 di sini dapat langsung kena sanksi pemberhentian tidak dengan hormat. Yang kedua, melakukan pelanggaran dalam hal pejabat lelang kelas 1 yang telah mendapatkan sanksi berupa pembebas tugasan kedua kali, melakukan pelanggaran yang sama atau pelanggaran lainnya. Dirjen menetapkan keputusan pemberhentian tidak dengan hormat selaku pejabat lelang kelas 1. Jadi di sini si pejabat lelang kelas 1 sudah pernah kena sanksi pembebas tugasan yang kedua kali dan melakukan pelanggaran lagi, maka Dirjen dapat menetapkan keputusan pemberhentian tidak dengan hormat. Selanjutnya, pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pejabat lelang kelas 1 yaitu dijatuhi hukuman pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah inkrah. Jadi kalau dia dipenjara dan putusannya sudah inkrah, jelas dia diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pejabat lelang kelas 1. Yang keempat, dijatuhi hukuman disiplin berat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian. Jadi di sini karena pejabat lelang kelas 1 statusnya adalah pegawai negeri sipil, apabila dia dijatuhi disiplin hukuman berat, ya, maka dia dapat diberhentikan tidak dengan hormat. Dalam hal ini pemberhentian tidak dengan hormat dari A sampai D tanpa didahului dengan surat peringatan, jadi langsung bisa dikenakan. Setelah kita mempelajari sanksi-sanksi pejabat lelang kelas 1, dari sanksi peringatan tertulis, sanksi pembebas tugasan sebagai pejabat lelang kelas 1 sampai pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pejabat lelang kelas 1, maka di sini pejabat lelang kelas 1 juga dapat berhenti dengan hormat atau pemberhentian dengan hormat pejabat lelang kelas 1. Yang pertama, karena pejabat lelang kelas 1 adalah meninggal dunia, jelas kalau meninggal dunia dia berhenti dengan hormat. Pensiun dari pegawai negeri sipil, kalau dia sudah pensiun sebagai PNS maka dia berhenti juga sebagai pejabat lelang kelas 1. Yang ketiga, dipindah tugaskan di luar Kementerian Keuangan. Ya jelas di sini semula dia di bawah Kementerian Keuangan pejabat lelang kelas 1, dipindah tugaskan ke kementerian lain, maka dia berhenti dengan hormat. Yang keempat, tidak cakap secara jasmani dan rohani
sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai pejabat lelang kelas 1. Jadi kalau memang sudah tidak cakap secara jasmani atau rohani ya, misalnya sakit ya, sudah tidak bisa memimpin jalannya pelaksanaan lelang, maka dia bisa diberhentikan dengan hormat. Yang terakhir, dia diberhentikan dengan hormat karena telah dibebas tugaskan. Karena telah dibebas tugaskan atau mendapatkan sanksi pembebas tugasan selama 18 bulan, maka bisa diberhentikan dengan hormat. Perlindungan bagi pejabat lelang kelas 1. Dalam hal ini pejabat lelang kelas 1 dilindungi oleh siapa? Oleh hukum. Oleh hukumlah yang melindungi apabila dia sudah melaksanakan tugas dan wewenangnya serta tidak melanggar larangan, tidak melakukan pelanggaran, maka hukumlah yang melindungi. Ya, jadi kalau dia sudah bekerja sesuai dengan tugasnya, sesuai dengan kewenangannya, maka dia dilindungi oleh hukum. Dalam hal ini terkait pelaksanaan tugasnya, baik ada masalah pidana, perdata, ya, pejabat lelang kelas 1 di sini dapat didampingi oleh pejabat atau pegawai yang berkompeten di bidang bantuan hukum di lingkungan Kementerian Keuangan. Dalam hal diperlukan juga, pejabat lelang kelas 1 dapat didampingi oleh penasihat hukum atau advokat. Ya, jadi kalau dia kena masalah berkaitan dengan tugasnya sebagai pejabat lelang kelas 1, maka dia berhak didampingi, ya. Siapa yang mendampingi? Dari pejabat atasannya atau pegawai yang berkompeten di bidang bantuan hukum sampai advokat. Dalam hal ada pengaduan dari masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan tugas pejabat lelang kelas 1, maka di sini yang pertama, atasan pejabat lelang kelas 1 atau unit kepatuhan internal dan atau aparat pengawasan intern pemerintah dapat memeriksa pengaduan tersebut sampai memberikan rekomendasi terhadap pengaduan tersebut. Jadi di sini misalnya ada pengaduan dari masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan lelang yang dipimpin oleh pejabat lelang kelas 1, ya, apabila ada pengaduan dari masyarakat, ya, maka di sini ketiga badan tersebut dapat memeriksa dan memberikan rekomendasi terhadap pengaduan yang dimaksud. Pejabat lelang kelas 1 di sini juga berhimpun dalam salah satu wadah organisasi profesi yang namanya pejabat lelang negara. Di situ karena dia statusnya PNS, maka dia membentuk organisasi profesi namanya pejabat lelang negara. Organisasi tersebutlah yang menetapkan dan menegakkan kode etik pejabat lelang kelas 1. Dalam hal ini organisasi profesi juga dibentuk dalam bentuk badan hukum perkumpulan. Di situ ada anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Baik, sampai sinilah materi mengenai pejabat lelang kelas 1. Kita lanjut ke materi pejabat lelang kelas 2. Pejabat lelang kelas 2. Ini materi yang menarik bagi teman-teman yang tertarik menjadi pejabat lelang kelas 2. Kita sudah bahas mengenai pengertian pejabat lelang kelas 2. Kita ulangi lagi. Pejabat lelang kelas 2 adalah pejabat lelang swasta yang berwenang melaksanakan lelang non-eksekusi sukarela. Ya, jadi di sini pejabat lelang kelas 2 adalah pejabat lelang swasta. Jadi teman-teman kalau ingin menjadi pejabat lelang, masuknya dalam kategori pejabat lelang kelas 2. Bukan pejabat lelang kelas 1. Jadi saya ulang lagi, kalau teman-teman tertarik menjadi pejabat lelang, maka masuk ke kategori pejabat lelang kelas 2. Di sini kewenangannya hanya melaksanakan lelang non eksekusi sukarela. Teman-teman sudah paham pengertian mengenai lelang non eksekusi sukarela, ya? Jadi lelang berkaitan dengan lelang, penjualan secara lelang, ya. Non eksekusi tidak ada kaitan dengan putusan pengadilan atau yang dipersamakan dengan putusan pengadilan dan dijual secara sukarela.
Ya, barang apa saja bisa dijual secara sukarela, baik itu barang bergerak maupun barang tetap. Ya, barang bergerak bisa mobil, sepeda motor, alat-alat berat, lukisan atau benda seni, barang inventaris. Barang tetap bisa tanah, bangunan, rumah, apartemen. Dalam hal ini pejabat elang kelas 2 sama diangkat oleh Menteri Keuangan. Dalam hal ini kewenangan tersebut dilimpahkan ke Dirjen Kekayaan Negara. Untuk menjadi pejabat elang kelas 2, di sini ada 2 sumber. Siapa saja yang bisa menjadi pejabat elang kelas 2? Ada 2 sumber. Yang pertama, dari masyarakat umum yang memenuhi syarat. Tentu saja di sini yang bukan dari aparatur sipil negara atau PNS atau pegawai negeri sipil, dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Jadi pejabat elang kelas 2 sumber yang pertama dari masyarakat umum, siapa saja asalkan memenuhi syarat. Yang kedua, yang bisa menjadi pejabat elang kelas 2 dari pensiunan aparatur sipil negara dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang pernah menjadi pejabat elang atau yang mempunyai pengalaman kerja terkait lelang. Jadi di sini kalau kita baca, kita tafsirkan, maka pensiunan dari pejabat elang kelas 1 yang umurnya belum sampai 65 tahun bisa menjadi pejabat elang kelas 2. Jadi, saya ulangi lagi, pejabat elang kelas 1 di sini bisa menjadi pejabat elang kelas 2 asalkan dia sudah pensiun dan umurnya belum mencapai umur 65 tahun. Jadi, untuk menjadi pejabat yang kelas 2 ada 2 sumber. Yang pertama adalah dari masyarakat umum yang memenuhi syarat. Yang kedua dari pensiunan pejabat elang kelas 1. Ya, yang memenuhi syarat juga, yaitu yang belum berumur 65 tahun. Itu. Setelah kita mempelajari siapa saja yang bisa menjadi pejabat elang kelas 2, tadi dari masyarakat umum yang memenuhi syarat, yang kedua dari pensiunan pejabat elang kelas 1, maka kita lihat syarat-syarat menjadi pejabat elang kelas 2. Kita lihat syarat yang dari masyarakat umum. Yang pertama adalah berpendidikan paling rendah sarjana atau diploma 4, diutamakan bidang hukum, ekonomi, manajemen atau akuntansi. Jadi di sini teman-teman yang berminat menjadi pejabat elang kelas 2 tidak usah menunggu lulus dulu menjadi magister kenotariatan atau MKN, maka teman-teman bisa mengajukan permohonan seleksi untuk menjadi pejabat elang kelas 2 setelah adanya pengumuman dari Kementerian Keuangan dibukanya pendaftaran pengangkatan sebagai pejabat elang kelas 2. Syarat umum yang kedua, yang dari umum yang kedua, tidak pernah dijatuhi hukuman atau tidak sedang menjalani hukuman pidana. Ini nanti dokumen yang dibutuhkan adalah SKCK, surat keterangan catatan kepolisian bahwa yang bersangkutan tidak pernah atau sedang menjalani hukuman pidana. Syarat yang ketiga yang dari umum, tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pejabat elang kelas 2. Jadi kalau ada teman-teman atau rekan-rekan sekalian sudah menjabat pejabat elang kelas 2, kemudian mendapatkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat, maka sudah tertutup untuk menjadi pejabat elang kelas 2 kembali. Syarat yang terakhir yaitu tidak merangkap jabatan profesi sebagai PNS, TNI Polri, pejabat negara, kurator, penilai, pengacara, advokat atau lawyer. Yang terakhir adalah tidak merangkap jabatan sebagai dewan komisaris, anggota direksi atau karyawan balai lelang. Jadi teman-teman kalau bekerja di balai lelang sebagai karyawan, sebagai komisaris, sebagai direksi, ya, maka harus keluar dari jabatan di balai lelang tersebut. Karena nanti akan terjadi konflik interest, ya, apabila dia sebagai pejabat elang kelas 2. Jadi syaratnya cukup simple. Ya, apabila teman-teman tertarik untuk menjadi pejabat elang kelas 2 yang dari umum, pendidikan cuma S1, tidak pernah dijatuhi hukuman pidana,
tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pejabat lelang kelas 2 dan tidak merangkap jabatan sebagai PNS, pejabat negara, kurator, penilai atau appraisal, pengacara, advokat atau lawyer, dan tidak merangkap jabatan juga sebagai dewan komisaris, anggota direksi maupun karyawan balai lelang. Ya, itu nanti dibuktikan dengan surat pernyataan tidak merangkap jabatan. Syarat-syarat itulah yang dari umum. Kita lihat syarat-syarat yang dari pensiunan pejabat lelang kelas 1 yang ingin menjadi pejabat lelang kelas 2. Syaratnya sama. Yang membedakan adalah poin E dan F. Lihat poin E dan F yang di bawah. Yaitu syaratnya memiliki pangkat atau golongan terakhir paling rendah 3C. Ya, jadi kalau dia nanti pensiunnya 3C, paling rendah sebagai pejabat lelang kelas 1, pensiunnya 3C, maka dia bisa mengajukan permohonan pengangkatan menjadi pejabat lelang kelas 2. Syarat yang kedua dari pensiunan pejabat lelang kelas 1 yang ingin menjadi pejabat lelang kelas 2 yaitu tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin sedang atau berat. Jadi secara kepegawaian si pensiunan tersebut selama menjadi pejabat lelang kelas 1 tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin sedang atau berat. Ya. Untuk syarat-syarat lainnya sama. Ya, ada paling rendah S1, tidak pernah jatuh hukuman pidana, tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pejabat lelang kelas 2, tidak merangkap jabatan sebagai PNS, TNI Polri, pejabat negara, kurator, penilai, pengacara, advokat atau dewan komisaris, direksi, karyawan balai lelang. Itulah syarat-syarat untuk menjadi pejabat lelang kelas 2. Masa jabatan pejabat lelang kelas 2. Di sini berbeda dengan masa jabatan sebagai seorang notaris maupun PPAT. Sebagai seorang notaris, masa jabatan sampai umur kita 65 tahun, ya. Jadi SK tersebut berlakunya sampai umur 65 tahun, ya. PPAT juga sama, sampai umur kita 65 tahun dan bisa nanti berpanjang 2 tahun, yaitu menjadi umur 67 tahun, baik itu notaris maupun PPAT. Sedangkan pejabat lelang kelas 2 masa jabatannya hanya 5 tahun. Jadi SK tersebut itu hanya berlaku 5 tahun. Ya. Dan bisa diperpanjang asal memenuhi syarat. Ya. Jadi SK menjadi pejabat lelang kelas 2 itu hanya 5 tahun. Jadi kita berwenang melaksanakan lelang non sukarela itu hanya 5 tahun dan bisa diperpanjang sampai umur pejabat lelang itu umur 65 tahun. Jadi kalau umur jabatan pejabat lelang kelas 2 itu sampai umur 65 tahun. Cuman SK ya, SK kewenangan kita melakukan lelang non sukarela sebagai pejabat lelang kelas 2 itu hanya berlaku 5 tahun dan bisa diperpanjang sampai umur kita 65 tahun. Ya, jadi setiap 5 tahun diperpanjang 5 tahun, diperpanjang 5 tahun, diperpanjang. Dan itu ada syaratnya untuk perpanjangan. Salah satu perpanjangan, saya kutip saja salah satu perpanjangan menjadi pejabat lelang kelas 2 dalam jabatannya, yaitu melaksanakan lelang paling sedikit 20 kali. Dalam jabatan 5 tahun tersebut dengan lelang laku paling sedikit jumlahnya 5 kali. Jadi teman-teman selama 5 tahun itu harus melaksanakan lelang 20 kali lelang non sukarela. Dalam jangka waktu 5 tahun tersebut lelang lakunya harus paling sedikit jumlahnya 5 kali. Ya, jadi teman-teman kalau ingin menjadi pejabat lelang kelas 2 harus punya target. Targetnya paling tidak teman-teman setahun paling tidak 4 kali lelang. 4 kali lelang dan 1 kali lelang laku. Ya. Jadi kalau 5 tahun tinggal dikalikan ada 20 kali dan 5 tahun lelang laku. Jadi targetnya paling tidak kalau teman-teman ingin diperpanjang jabatan sebagai pejabat lelang kelas 2 paling tidak dalam jangka waktu 5 tahun tersebut 20 kali lelang dan 5 kali lelang laku. Makanya targetnya setahun paling tidak 4 kali lelang dengan 1 kali lelang laku. Ya. Kalau itu bisa dipenuhi maka teman-teman bisa memperpanjang jabatan sebagai pejabat lelang kelas 2. Ya. Sampai umur kita 65 tahun.
Itu. Jadi SK kita sebagai pejabat lelang berwenang menjalankan lelang non eksekusi sukarela hanya berlaku 5 tahun dan apabila memenuhi syarat bisa diperpanjang. Salah satu syaratnya tadi 20 kali lelang dengan 5 kali lelang laku selama 5 tahun. Itu. Wilayah jabatan dan tempat kedudukan pejabat lelang kelas 2. Kemarin sudah kita bahas mengenai perbedaan wilayah jabatan dan tempat kedudukan yang kaitannya dengan pejabat lelang kelas 1, ya. Kalau pejabat lelang kelas 1 tempat kedudukannya di KPKNL. Wilayah jabatan pejabat lelang kelas 1 yaitu sesuai dengan wilayah jabatan KPKNL tersebut. Kalau dia di Bekasi misalnya KPKNL Bekasi, maka wilayah jabatannya adalah Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi untuk pejabat lelang kelas 1. Dalam hal ini juga berbeda wilayah jabatan dan tempat kedudukan notaris dengan pejabat lelang kelas 2. Kalau notaris tempat kedudukannya adalah kabupaten atau kota, sedangkan wilayah jabatannya adalah satu provinsi. Tapi kalau pejabat lelang kelas 2 di sini ya, tempat kedudukannya adalah sama kayak notaris di kabupaten atau kota. Yang membedakan wilayah jabatannya, wilayah jabatannya tidak satu provinsi, tapi sesuai dengan ketentuan formasi jabatan pejabat lelang kelas 2 yang ditetapkan oleh Dirjen KN atas nama Menteri Keuangan dengan keputusan Menteri Keuangan. Jadi wilayah jabatannya di sini tidak satu provinsi tapi sesuai dengan ketentuan formasi jabatan pejabat lelang kelas 2. Contoh misalnya dia diangkat menjadi pejabat lelang kelas 2 di wilayah Kota Bekasi. Maka wilayah jabatannya dia bisa melakukan lelang hanya di Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Purwakarta, dan Kabupaten Subang. Di sini wilayah jabatannya tidak satu provinsi Jawa Barat, tapi tertentu. Jadi misalnya kalau ada lelang di wilayah Bogor, Sukabumi misalnya, Garut, maka pejabat lelang kelas 2 tersebut tidak berwenang. Dalam hal ini misalnya pejabat lelang kelas 2 berprofesi sebagai seorang notaris ataupun PPAT sama seperti saya, maka tempat kedudukannya harus sama dengan tempat kedudukan sebagai seorang notaris ataupun PPAT. Jadi tidak bisa tidak. Jadi misalnya saya ini sudah menjadi notaris PPAT di Kabupaten Bekasi, maka pejabat lelangnya tempat kedudukan saya harus di Kabupaten Bekasi. Tidak boleh beda. Kantor pejabat lelang kelas 2 ya. Kita sudah tahu pengertian pejabat lelang kelas 2 adalah pejabat lelang swasta, maka pengertian dari kantor pejabat lelang kelas 2 adalah kantor swasta. Ya, berbeda dengan pejabat lelang kelas 1, kantornya di mana? Di KPKNL. Tapi kalau pejabat lelang kelas 2 kantornya kantor swasta. Tempatnya di mana? Sesuai dengan tempat kedudukan pejabat lelang kelas 2, yaitu kabupaten atau kota. Setiap pejabat lelang kelas 2 hanya dapat menempati satu kantor. Jadi dia hanya dapat menempati satu kantor pejabat lelang kelas 2. Dalam hal berprofesi sebagai notaris atau PPAT, maka pejabat lelang kelas 2 dapat berkantor di kantor notaris ataupun PPAT. Ya, kayak saya ini sudah diangkat menjadi notaris PPAT di Kabupaten Bekasi, maka kalau nantinya diangkat menjadi pejabat lelang kelas 2 harus sama, yaitu tempat kedudukannya harus di Kabupaten Bekasi, tidak boleh beda. Kantor notaris ataupun PPAT harus berada di tempat kedudukan pejabat lelang kelas 2, tadi sudah keterangannya. Dalam satu kantor pejabat lelang kelas 2 hanya dapat ditempati oleh satu pejabat lelang kelas 2. Ya, jadi satu kantor pejabat lelang kelas 2 itu hanya satu pejabat lelang kelas 2. Beda dengan KPKNL, kantornya pejabat lelang kelas 1. Ya, kalau di KPKNL ya bisa lebih dari satu pejabat lelang kelas 1. Tapi kalau di kantor pejabat lelang kelas 2 hanya satu pejabat lelang kelas 2, tidak boleh lebih. Ya, jadi saya ulangi lagi. Kantor pejabat lelang kelas 2 adalah kantor swasta. Tempat kedudukannya adalah di kabupaten ataupun kota sesuai dengan pengangkatan kita, ya. Dan satu pejabat lelang kelas 2 hanya dapat menempati satu kantor. Kalau dia sebagai seorang notaris ataupun PPAT, maka dia dapat berkantor di
notaris PPAT tersebut. Ya, jadi nanti plangnya kantor tersebut ada 3. Ya, plang sebagai notaris, plang atau papan nama sebagai PPAT, atau plang atau papan nama sebagai pejabat lelang kelas 2. Ya. Terus dalam hal ini satu kantor pejabat lelang kelas 2 hanya satu pejabat lelang kelas 2. Materi selanjutnya yaitu mengenai materi tahapan pengangkatan pejabat lelang kelas 2. Materi ini menarik bagi teman-teman yang ingin menjadi pejabat lelang kelas 2. Di sini ada 4 tahapan untuk menjadi pejabat lelang kelas 2. Yang pertama adalah seleksi. Tahapan selanjutnya apabila teman-teman lulus seleksi, maka teman-teman harus mengikuti diklat atau pendidikan latihan. Setelah diklat, ada tahapan selanjutnya yaitu magang, praktek kerja atau magang. Setelah itu tahapan pengangkatan, yang terakhir adalah tahapan pengambilan sumpah dan pelantikan jabatan. Mari kita lihat kupas satu-satu mengenai tahapan-tahapan tersebut. Tahapan yang pertama adalah tahapan seleksi menjadi pejabat lelang kelas 2. Dalam hal ini, ya, untuk dapat mengikuti seleksi penerimaan calon pejabat lelang kelas 2, ya, menunggu dulu pengumuman, ya, dari Kementerian Keuangan berkaitan dengan seleksi penerimaan calon pejabat lelang kelas 2. Jadi kita menunggu dulu ada pengumuman seleksi, baru setelah adanya pengumuman kita membuat permohonan untuk mengikuti seleksi tersebut. Ya. Jadi sama suratnya, permohonannya sama kayak kita mau mengajukan lamaran pekerjaan, ya. Yang bertanda tangan di bawah ini siapa, berdasarkan informasi yang berada di surat kabar atau di website bahwa telah dibukanya penerimaan calon pejabat lelang kelas 2, ya. Nah, dalam hal ini formasi biasanya juga disebutkan di situ. Ya, formasinya di mana kita bisa mengajukan formasinya di situ. Terus setelah itu dicantumkan syarat-syarat untuk mengikuti penerimaan seleksi calon pejabat lelang kelas 2. Ada 4 syarat tadi sudah saya sebutkan, ya. Berpendidikan paling rendah S1 atau D4, lulusan hukum, akuntansi, ekonomi, manajemen. Dibuktikan dengan ijazah, dilampirkan ijazahnya S1. Terus dibuktikan juga dengan SKCK, ya, bahwa tidak pernah dijatuhi hukuman pidana atau menjalani hukuman pidana. Terus tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat, dibuktikan juga dengan surat pernyataan, ya. Terus tidak merangkap jabatan sebagai profesi PNS, TNI Polri, pejabat negara, kurator, penilai, pengacara, advokat, dan atau dewan komisaris, direksi, karyawan belelang. Ini juga melalui surat pernyataan. Itu untuk syarat-syarat bagi yang umum atau masyarakat umum. Sedangkan syarat yang untuk pejabat lelang kelas 1 yang sudah pensiun ingin menjadi pejabat lelang kelas 2 ditambah syarat ini, ya. Yang terakhir, memiliki golongan terakhir paling rendah 3C, dibuktikan SK terakhirnya. Terus tidak pernah jatuhi hukuman disiplin sedang atau berat, ya. Itu syarat-syaratnya. Jadi tahapan seleksinya itu. Untuk lengkapnya dokumen persyaratan seleksi calon pejabat lelang kelas 2, ya. Yang dari umum yang pertama yang untuk dilampirkan dalam surat permohonan untuk mengikuti seleksi. Yang pertama adalah fotokopi KTP atau akte kelahiran. Yang kedua daftar riwayat hidup. Terus fotokopi ijazah S1 atau D4 atau pasca sarjana S2 S3 yang telah dilegalisasi pejabat yang berwenang. Terus SKCK, surat keterangan catatan kepolisian, ya, untuk memenuhi syarat tadi tidak pernah melakukan tindak pidana. Terus fotokopi SK pengangkatan notaris atau PPAT dalam hal yang bersangkutan berposisi sebagai notaris PPAT yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang. Terus fotokopi keputusan pindah wilayah jabatan sebagai notaris PPAT dalam yang bersangkutan telah pindah jabatan setelah pengangkatan sebagai notaris PPAT yang telah dilegalisasi pejabat yang berwenang. Terus yang terakhir adalah surat pernyataan bermaterai cukup bahwa yang bersangkutan tidak merangkap jabatan
atau profesi sebagai PNS, TNI Polri, pejabat negara, kurator, penilai, pengacara, advokat, dan dewan komisaris atau direksi atau karyawan balai lelang. Jadi syarat-syarat itulah yang diperlukan bagi yang umum. Jadi ada KTP, daftar riwayat hidup, ijazah S1, S2, S3 yang dilegalisir, SKCK, terus bagi yang notaris PPAT ya dicantumkan SK pengangkatan. Bagi yang pindah wilayah jabatan juga dilampirkan SK pindah wilayah jabatannya. Terus yang terakhir adalah surat pernyataan bermertai bahwa tidak merangkap jabatan sebagai PNS, TNI Polri, pejabat negara, kurator, appraisal atau penilai, advokat atau lawyer, dan dewan komisaris, anggota direksi, karyawan balai lelang. Selanjutnya berikut adalah dokumen-dokumen berkaitan dengan pensiunan pejabat lelang kelas 1 yang ingin menjadi pejabat lelang kelas 2. Tadi sudah kita bahas bahwa sumber pejabat lelang kelas 2 ada 2. Yang pertama dari umum, yang kedua dari pensiunan pejabat lelang kelas 1 asal memenuhi syarat yaitu belum berumur 65 tahun. Jadi syarat-syaratnya sama kayak yang tadi yang dari umum ya. Yang membedakan di sini yaitu berkaitan dengan poin 5, 6 dan 7. Jadi ada perbedaan. Kalau yang dari pensiunan pejabat lelang kelas 1 ditambah surat rekomendasi dari Dirjen KN atau Sekretaris DJKN. Yang kedua fotokopi salinan keputusan pensiun, paling rendah golongannya adalah 3C. Yang ketiga adalah fotokopi salinan keputusan pengangkatan pejabat lelang kelas 1. Jadi fotokopi dia pernah menjabat sebagai pejabat lelang kelas 1. Untuk dokumen yang lainnya sama kayak yang umum. Ya, ada fotokopi KTP, ada daftar riwayat hidup, ada fotokopi ijazah S1, D4 atau S2, S3 yang telah dilegalisir, ada SKCK, terus ada surat pernyataan tidak merangkap jabatan sebagai TNI, Polri, PNS, pejabat negara, kurator, penilai, pengacara, advokat, dan dewan komisaris, anggota direksi, karyawan balai lelang. Jadi itulah syarat-syarat dari pensiunan pejabat lelang kelas 1. Setelah rekan-rekan sekalian tadi mengajukan permohonan untuk mengikuti seleksi menjadi calon pejabat lelang kelas 2 dengan melampirkan dokumen-dokumen yang disyaratkan, tahapan selanjutnya yaitu seleksi untuk menjadi calon pejabat lelang kelas 2. Seleksi berupa yang pertama yaitu administrasi, tentunya menyeleksi administrasi yaitu berkaitan dengan dokumen-dokumen tadi yang disyaratkan. Yang kedua seleksi berupa tertulis. Yang ketiga adalah wawancara. Jadi ada seleksi tersebut. Jadi administrasi, tertulis sama wawancara. Apabila teman-teman nanti lulus pada tahapan seleksi tersebut, maka yang dari umum, masyarakat umum akan mengikuti deklat. Ya, akan mengikuti pendidikan dan latihan pejabat lelang kelas 2 untuk dididik dan dilatih menjadi pejabat lelang kelas 2 dengan PNBP-nya sebesar Rp9.500.000. Ini tertuang di dalam PP nomor 3 tahun 2018. Sedangkan bagi pensiunan pejabat lelang kelas 1 yang pernah menjabat pejabat lelang kelas 1 atau berpengalaman berkaitan dengan lelang, maka di sini dia tidak perlu mengikuti deklat pejabat lelang kelas 2 karena sudah pengalaman berkaitan dengan lelang. Jadi deklat dibutuhkan hanya untuk masyarakat umum yang lulus seleksi menjadi calon pejabat lelang kelas 2. Biaya deklat berapa? Rp9.500.000. Deklat di sini bagi teman-teman yang lulus seleksi tadi khusus untuk masyarakat umum yang telah lulus yang bukan dari PNS atau dari pejabat lelang kelas 1, pensiunan pejabat lelang kelas 1. Jadi ini khusus diadakan untuk masyarakat umum yang lulus seleksi calon pejabat lelang kelas 2 ya. Jadi dari masyarakat umum yang memenuhi syarat. Deklat di sini biayanya sebesar Rp9.500.000 sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 3 tahun 2018. Deklat jangka waktunya sekitar 2-3 minggu
yang diselenggarakan oleh Badan Diklat Kementerian Keuangan. Ya, jika lulus nantinya akan mendapatkan sertifikat diklat dan digunakan sebagai salah satu syarat untuk pengangkatan. Ya, jadi teman-teman apabila tadi lulus seleksi, kemudian akan mengikuti diklat dengan membayar biaya sekitar Rp9.500.000. Jangka waktunya sekitar 2-3 minggu di Badan Diklat Kementerian Keuangan, dan setelah lulus dari diklat akan mendapatkan sertifikat kelulusan diklat pejabat lelang kelas 2. Di sini sertifikat tersebut adalah merupakan salah satu syarat untuk pengangkatan pejabat lelang kelas 2. Jadi sertifikatnya jangan dibuang ya. Sertifikatnya disimpan, nanti kalau mau mengajukan pengangkatan, sertifikat dari diklat tersebut dilampirkan untuk pengangkatan pejabat lelang kelas 2. Tahap selanjutnya, setelah teman-teman mengikuti diklat selama 2-3 minggu di Badan Diklat dan mendapatkan sertifikat kelulusan diklat, maka teman-teman diwajibkan untuk mengikuti magang. Magang di sini juga hanya khusus untuk masyarakat umum tadi, ya, yang dari umum, bukan dari pensiunan pejabat lelang kelas 1. Jadi magang dikhususkan untuk yang umum, bukan dari pejabat lelang kelas 1. Saya ulangi lagi, ya. Di sini tahapan magang juga dibagi menjadi 3. Ada sebelum magang, ada pelaksanaan magang, dan sesudah magang, ya. Kita bahas satu persatu berkaitan dengan tahapan magang. Jadi ada sebelum magang, pelaksanaan magang, sama sesudah magang. Sebelum magang, calon pejabat lelang kelas 2 di sini paling lambat 3 bulan sejak tanggal sertifikat kelulusan diklat pejabat lelang kelas 2 wajib mengajukan surat permohonan magang. Kepada siapa? Kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara, cekinya Direktur Lelang. Apabila dalam jangka waktu 3 bulan calon pejabat lelang kelas 2 tersebut tidak mengajukan permohonan magang, maka dianggap mengundurkan diri. Jadi saya ulangi lagi, dalam jangka waktu 3 bulan calon pejabat lelang kelas 2 setelah lulus dari diklat pejabat lelang kelas 2 kok tidak mengajukan permohonan magang, maka dianggap mengundurkan diri. Ya, itu. Setelah itu permohonan akan diteruskan kepada kanwil yang membawa wilayah jabatan yang dimohon pejabat lelang kelas 2. Kemudian kanwil akan menunjuk secara tertulis kepada KPKNL atau kantor pejabat lelang kelas 2 untuk menyelenggarakan magang. Jadi di sini magangnya di mana calon pejabat lelang kelas 2? Yaitu di KPKNL atau di kantor pejabat lelang kelas 2. Ya. Penunjukan KPKNL ataupun pejabat lelang kelas 2, kantor pejabat lelang kelas 2 yaitu berdasarkan wilayah jabatan yang dimohon pejabat lelang kelas 2 maupun frekuensi lelang pada KPKNL atau pejabat lelang kelas 2. Itu pertimbangannya. Dalam melakukan magang, maka si calon pejabat lelang kelas 2 di sini juga mendapatkan surat rekomendasi dari kepala KPKNL atau pejabat lelang kelas 2. Dan surat rekomendasi ini merupakan salah satu syarat untuk pengangkatan pejabat lelang kelas 2. Ya, itu. Setelah calon pejabat lelang kelas 2 mengajukan permohonan magang, maka tahap selanjutnya adalah tahap pelaksanaan magang. Di sini, dalam pelaksanaan magang, si calon pejabat lelang kelas 2 baik itu yang magang di KPKNL maupun yang magang di kantor pejabat lelang kelas 2 harus melaksanakan kegiatan-kegiatan, dan ini wajib dilakukan. Kegiatannya antara lain yang pertama yaitu membantu pejabat lelang dalam proses pelaksanaan lelang non eksekusi paling sedikit 10 kali. Jadi di sini si pejabat lelang harus memberikan panduan dari mulai awal permohonan lelang sampai nanti pelaksanaannya. Berikut juga si calon pejabat lelang kelas 2 juga membantu dalam hal pembuatan risalah lelangnya. Ya, risalah lelangnya juga dia harus membantu si pejabat lelang tersebut. Jumlahnya juga sama 10 kali. Jadi
tahap pelaksanaan magang itulah yang dilakukan si calon pejabat lelang, yaitu membantu pejabat lelang dalam proses pelaksanaan lelang non eksekusi paling sedikit 10 kali. Berikut juga membantu dalam proses pembuatan risalah lelangnya, lelang non eksekusi juga 10 kali. Ya. Di sini lelang non eksekusi sekali lagi, ya. Kalau si calon pejabat lelang kelas 2 magangnya di KPKNL, maka dia hanya membantu pelaksanaan lelang non eksekusi wajib sama non eksekusi sukarela. Tapi kalau si calon pejabat lelang kelas 2 di sini magangnya di kantor pejabat lelang kelas 2, maka dia hanya membantu pelaksanaan lelang non eksekusi sukarela. Ya, kita tahu bahwa pejabat lelang kelas 2 di sini ya kewenangannya hanya lelang non eksekusi sukarela. Jadi kalau dia magang di kantor pejabat lelang kelas 2, maka dia hanya membantu pelaksanaan lelang non eksekusi sukarela saja. Jangka waktunya berapa lama untuk magangnya? Jangka waktu untuk magang di sini adalah 6 bulan. Jadi proses kegiatan tadi yang membantu sebanyak 10 kali itu jangka waktunya adalah 6 bulan ya, atau setengah tahun. Bagaimana kalau 6 bulan tidak terlampaui? Ya, jumlah 10 kali tadi tidak terlampaui, maka di sini si calon pejabat lelang kelas 2 dapat melakukan perpanjangan selama 6 bulan berikutnya. Dan perpanjangan tersebut kegiatannya akan diakumulasikan. Misalnya 6 bulan pertama si calon pejabat lelang kelas 2 di sini hanya melaksanakan atau membantu pelaksanaan lelang non eksekusi hanya sebanyak 6 kali. Maka di sini dia akan melakukan perpanjangan dan melakukan kegiatan pelaksanaan magang hanya 4 kali. Karena apa? Ketentuan wajibnya hanya 10 kali. Jadi 6 bulan berikutnya hanya 4 kali dan itu diakumulasikan. Ya, 6 bulan sebelumnya sama 6 bulan berikutnya. Jumlah magangnya berapa? Kalau sudah sampai 10 kali sudah. Karena itu ketentuan dari peraturan lelangnya untuk pelaksanaan magang. Dan kapan diajukan permohonan perpanjangan magang? Yaitu sejak 1 bulan sejak magang itu berakhir, paling lambat. Paling lambat 1 bulan sejak magang itu berakhir, dia harus mengajukan permohonan perpanjangannya. Dan apabila tidak mengajukan perpanjangan, maka si calon pejabat lelang kelas 2 tersebut dianggap mengundurkan diri. Dalam mengajukan permohonan perpanjangan magang, di sini si calon pejabat lelang kelas 2 harus mengajukan surat permohonan perpanjangan magang. Suratnya ditujukan kepada Dirjen KN, sekinya Direktur Lelang, tembusannya kepada Kanwil, paling lambat tadi sudah saya jelaskan 1 bulan sejak magang itu berakhir. Disertai dengan alasannya, dilampiri surat keterangan dari Kepala KPKNL atau pejabat lelang tempatnya dia magang. Kemudian direktur akan mempertimbangkannya permohonan perpanjangan tersebut dan menyampaikan pemberitahuan kepada calon pejabat lelang kelas 2 bahwa perpanjangannya diterima atau tidak. Terus kepada Kepala Kanwil untuk menunjuk Kepala KPKNL atau kantor pejabat lelang kelas 2 yang akan menyelenggarakan magang dalam hal permohonan perpanjangan disetujui. Di sini dalam perpanjangan magang ya, bisa di KPKNL sebelumnya, bisa tidak. Termasuk juga bisa di kantor pejabat lelang kelas 2, bisa tidak. Jadi bisa ditunjuk di tempat lain, KPKNL yang lain, ya. Juga sama, bisa ditunjuk di kantor pejabat lelang kelas 2 yang lain. Jadi tidak harus sama. Setelah pelaksanaan magang tadi dilaksanakan oleh calon pejabat lelang kelas 2, di sini calon pejabat lelang kelas 2 harus membuat laporan hasil kegiatan magang. Ya, jadi selama 6 bulan atau perpanjangannya sampai 1 tahun dalam pelaksanaan magang tadi. Setelah itu selesai, si calon pejabat lelang kelas 2 harus membuat laporan hasil kegiatan magang. Laporan tersebut ditujukan kepada Kepala KPKNL kalau si calon tersebut magangnya di KPKNL, atau laporan tersebut disampaikan kepada pejabat lelang kelas 2 kalau si calon tersebut melaksanakan magang di kantor pejabat lelang kelas 2. Kemudian akan dianalisa oleh Kepala KPKNL maupun si pejabat lelang kelas 2. Baru Kepala KPKNL dan pejabat lelang kelas 2 akan membuat surat rekomendasi magang.
ya. Surat rekomendasi inilah yang nantinya sebagai salah satu syarat untuk pengangkatan pejabat lelang kelas 2. Ya, kemudian surat rekomendasi tersebut disampaikan kepada Kanwil, DJKN tembusannya Direktur Lelang. Kepala Kanwil juga meneruskannya ke Dirjen KN cekinya Direktur Lelang. Jadi itu proses magang sudah berakhir berarti. Kalau sudah mendapatkan surat rekomendasi berarti magang sudah dilaksanakan. Itulah proses dari magang. Dari proses sebelum magang harus mengajukan permohonan. Terus dalam pelaksanaan magang dia harus membantu pelaksanaan lelang non eksekusi sukarela maupun wajib. Ya. Setelah itu sebanyak 10 kali. Kalau itu sudah dilaksanakan, baru membuat laporan hasil kegiatan, disampaikan kepada Kepala KPKNL ataupun pejabat lelang kelas 2, terbitlah surat rekomendasi magang. Itulah proses pelaksanaan magang calon pejabat lelang kelas 2. Selanjutnya setelah proses magang dilaksanakan, maka tahap selanjutnya yaitu tahap pengangkatan pejabat lelang kelas 2. Di sini, dalam tahap pengangkatan pejabat lelang kelas 2 harus memenuhi syarat-syarat. Ya, syarat yang pertama yaitu sehat jasmani dan rohani. Nanti dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter dari rumah sakit pemerintah, dokumennya. Terus tidak pernah dijatuhi hukuman pidana atau tidak sedang menjalani hukuman pidana, dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian. Yang ketiga syaratnya yaitu tidak merangkap jabatan atau profesi sebagai aparatur sipil negara atau TNI atau Polri, pejabat negara, kurator, penilai, pengacara atau advokat, dan atau dewan komisaris, anggota direksi atau karyawan balai lelang. Di sini dibuktikan dengan dokumen surat pernyataan bahwa si calon pejabat lelang kelas 2 tidak merangkap jabatan seperti yang saya sebutkan tadi. Syarat yang keempat yaitu menempati kantor paling rendah seluas 36 meter persegi, baik itu milik sendiri, sewa, atau pinjam pakai, sebagai kantor pejabat lelang kelas 2. Di sini ditentukan luasnya adalah 36 meter persegi. Ya, jadi kalau di bawah itu tidak boleh. Kenapa ditentukan dengan luas gitu? Karena di dalam kantor pejabat lelang kelas 2 bisa digunakan sebagai tempat pelaksanaan lelang, khususnya lelang non eksekusi sukarela. Jadi luasnya ditentukan minimal adalah 36 meter persegi. Nanti dokumen yang dibutuhkan adalah dokumen sertifikat kalau itu milik sendiri. Tapi kalau itu sewa menyewa, maka dokumen yang dibutuhkan, yang dilampirkan dalam surat permohonan nanti, yaitu perjanjian sewa menyewa paling singkat jangka waktunya adalah 2 tahun, atau pinjam pakai sebagai kantor pejabat lelang kelas 2. Itu syaratnya, ya. Jadi kalau itu syarat punya kantor harus ada sertifikatnya, kalau itu milik sendiri, ya. Kalau itu sewa harus ada perjanjian sewa menyewanya, paling singkat adalah 2 tahun jangka waktu sewanya. Dan luasnya minimal adalah 36 meter persegi dengan alasan bahwa kantor pejabat lelang kelas 2 bisa digunakan untuk tempat pelaksanaan lelang non eksekusi sukarela. Ya. Jadi kenapa luas tersebut disebutkan dalam peraturan BMK nomor 189 tahun 2017. Syarat selanjutnya yaitu tidak memiliki kredit macet, tidak termasuk daftar orang tercela atau daftar terduga teroris, dan organisasi teroris, tidak terdaftar sebagai anggota organisasi masyarakat yang terlarang, dan tidak terkait tindak pidana pencucian uang dan kejahatan uang. Ini nanti dokumennya yang dibutuhkan dalam surat permohonan adalah surat pernyataan itu semua tadi, ya. Terus syarat selanjutnya yaitu telah dinyatakan lulus pendidikan dan pelatihan untuk pejabat lelang kelas 2 yang diselenggarakan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Kementerian Keuangan. Di sini dokumen yang dibutuhkan adalah sertifikat diklat, ya. Selanjutnya adalah telah mengikuti praktek kerja atau magang. Dokumennya yaitu surat rekomendasi yang telah dikeluarkan oleh Kepala KPKNL maupun pejabat lelang kelas 2.
memiliki NPWP, nanti dibuktikan dengan fotokopi NPWP. Terus membayar PNBP pengangkatan pejabat elang kelas 2 sebesar Rp1.250.000 sesuai dengan PP nomor 3 tahun 2018. Ya, dibuktikan dengan bukti setor PNBP tersebut. 1 sampai 9 ini ya, itu merupakan syarat-syarat calon pejabat elang kelas 2 yang dari umum. Ya. Tapi yang dari pensiunan pejabat elang kelas 1 maka tidak perlu dilampirkan sertifikat diklat maupun surat rekomendasi magang. Karena pensiunan pejabat elang kelas 1 sudah berpengalaman dalam hal lelang dan pernah juga menjabat sebagai pejabat elang kelas 1. Jadi kalau dia pensiunan pejabat elang kelas 1 tidak perlu dilampiri sertifikat diklat maupun surat rekomendasi magang. Setelah syarat-syarat tadi sebagai pengangkatan pejabat elang kelas 2 saya sampaikan, maka inilah dokumen-dokumen persyaratan pengangkatan sebagai pejabat elang kelas 2. Ya. Yang pertama adalah fotokopi SK pengangkatan sebagai notaris ataupun PPAT. Ya, berikut surat keputusan pindah apabila notaris PPAT tersebut pernah pindah. Ya. SK tersebut dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang. Kemudian dokumen selanjutnya yaitu surat keterangan dokter pemerintah yang menyatakan sehat jasmani dan rohani. Selanjutnya SKCK atau surat keterangan catatan kepolisian yang menyatakan bahwa si calon pejabat elang kelas 2 tidak pernah melakukan tindak pidana. Dokumen selanjutnya yaitu surat pernyataan bermeterai cukup bahwa yang bersangkutan tidak merangkap jabatan atau profesi sebagai aparatur sipil negara atau TNI atau Polri, pejabat negara, kurator, penilai, pengacara atau advokat, dan atau dewan komisaris, anggota direksi atau karyawan balai lelang. Kemudian dokumen selanjutnya yaitu fotokopi sertifikat atau surat tanda bukti kepemilikan dengan luas paling rendah adalah 36 meter persegi dalam hal kantor milik sendiri. Ya. Apabila dia sewa, maka dibuktikan dengan surat perjanjian sewa menyewa dengan jangka waktu paling singkat adalah 2 tahun sejak permohonan pengangkatan dengan luas paling rendah 36 meter persegi. Kemudian surat pemberian izin penggunaan tanah dan atau bangunan dari pemilik serta fotokopi sertifikat atau surat tanda bukti kepemilikan paling singkat 2 tahun sejak permohonan pengangkatan dengan luas paling rendah 36 meter persegi dalam hal kantor menggunakan milik orang lain ya yang pinjam pakai. Dokumen selanjutnya yaitu foto sebagai data pendukung tersedianya kantor, jadi ada fotonya. Terus surat pernyataan bermeterai cukup yang memuat tidak memiliki kredit macet, tidak termasuk daftar orang tercela atau daftar terduga teroris dan organisasi teroris, tidak terdaftar sebagai anggota organisasi masyarakat yang terlarang, tidak terkait tindak pidana pencucian uang dan kejahatan uang, tidak pernah dijatuhi hukuman pidana atau tidak sedang menjalani hukuman pidana. Ya, jadi itu ada surat pernyataannya bahwa dia tidak terlibat itu semua. Dokumen selanjutnya yaitu fotokopi sertifikat lulus pendidikan dan pelatihan diklat untuk pejabat elang kelas 2. Ya, fotokopi sertifikat diklatnya. Kemudian surat rekomendasi dari Kepala KPKNL atau pejabat elang kelas 2 bahwa calon pejabat elang kelas 2 telah melakukan magang dan mampu melaksanakan lelang. Dokumen selanjutnya adalah fotokopi NPWP. Dokumen yang terakhir yaitu asli surat setoran bukan pajak atau bukti penerimaan negara berkaitan dengan PNBP sebesar Rp1.250.000 berkaitan dengan pengangkatan pejabat lelang kelas 2. Itu syarat-syarat yang umum. Tapi bagi pensiunan pejabat elang kelas 1 maka tidak perlu dilampiri fotokopi sertifikat diklat maupun surat rekomendasi magang. Apabila dokumen-dokumen tadi sudah lengkap, maka paling lambat
6 bulan sejak tanggal dikeluarkannya rekomendasi magang, maka si calon pejabat elang kelas 2 wajib mengajukan permohonan pengangkatan pejabat elang kelas 2. Ya, surat permohonannya sama kayak kita daftar tadi, pengajuan seleksi. Ada nama pemohon, tempat tanggal lahir pemohon, alamat, tempat tinggal, terus wilayah jabatan yang diinginkan. Dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang tadi. Surat permohonan tersebut ditujukan kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara, tembusannya Direktur Lelang. Setelah tahap pengangkatan pejabat elang kelas 2, maka tahap selanjutnya yaitu tahap yang terakhir, yaitu tahap pengambilan sumpah atau janji dan pelantikan pejabat lelang kelas 2. Di sini, setelah SK pengangkatan pejabat elang kelas 2 terbit, maka si pejabat elang kelas 2 tersebut harus mengajukan permohonan pengambilan sumpah atau janji dan pelantikan. Kemana? Ke kantor wilayah sesuai dengan wilayah jabatan pejabat elang kelas 2 tersebut. Kapan? Jangka waktunya paling lambat adalah 6 bulan sejak tanggal SK pengangkatan. Ya. Apabila 6 bulan tersebut lewat, maka SK tersebut dianggap batal dan tidak berlaku. Ya, jadi jangka waktunya adalah 6 bulan, jangan sampai lewat sejak tanggal pengangkatan, SK pengangkatannya. Ya, jadi harus mengajukan surat permohonan pengambilan sumpah atau janji dan pelantikan. Jangka waktunya paling lambat 6 bulan. 6 bulan lewat, maka SK tersebut batal dan tidak berlaku. Dalam permohonan tersebut dilampiri juga fotokopi SK pengangkatan pejabat elang kelas 2, contoh teraan cap jabatan sebagai pejabat elang kelas 2, contoh papan nama, contoh tanda tangan dan paraf. Ya. Kemudian apabila permohonan sudah disampaikan, Kepala Kanwil DJKN akan menetapkan jadwal pelaksanaan pengambilan sumpah atau janji dan pelantikan. Kemudian dilaksanakan pelantikan. Pelantikan di hadapan Kepala Kanwil didampingi rohaniawan dan 2 orang saksi, dan si pejabat elang di sini dilarang menjalankan tugasnya sebagai pejabat elang sebelum mengucapkan sumpah dan dilantik. Kemudian Kepala Kanwil DJKN akan menetapkan kode penomoran persuratan dan kode penomoran risalah lelang sebagai pejabat elang kelas 2. Jadi di sini setelah si pejabat elang kelas 2 dilantik mengucapkan sumpah, maka dia akan mendapatkan kode penomoran sebagai pejabat elang. Dan kode penomoran di sini digunakan untuk penomoran surat maupun penomoran risalah lelang. Jadi misalnya PL.2.1, PL-nya dalam artian pejabat elang, titik 22 itu pejabat elang kelas 2, titik 11 itu nomor 1, dan nomor itulah nanti digunakan untuk penomoran surat maupun penomoran risalah lelang. Berikutnya, setelah dilantik, maka paling lama 2 hari kerja sejak pengambilan sumpah atau janji sebagai pejabat elang kelas 2, si pejabat elang kelas 2 wajib menyampaikan yang pertama adalah berita acara sumpah atau janji kepada Dirjen KN, cekinya Direktur Lelang, terus menyampaikan contoh tanda tangan, paraf, dan teraan cap jabatan pejabat elang kelas 2 kepada Dirjen KN, cekinya Direktur Lelang, terus kantor pertanahan setempat, terus kantor Samsat dan instansi lain terkait balik nama kendaraan bermotor. Ya, tujuannya di sini menyampaikan tanda tangan, paraf, teraan, ya, satu sebagai laporan, yang kedua sebagai penyampaian data berkaitan dengan data-data kita, yaitu tanda tangan kita, cap kita, paraf kita. Ya, jadi kita menyampaikan tersebut kepada instansi yang berkaitan, tujuannya sebagai data. Nanti apabila ada data-data tersebut, ya, ada pihak-pihak yang menggunakan data-data tersebut atau menyalahgunakan data tersebut, bisa di cross checkkan. Jadi atau apabila ada masyarakat atau pihak-pihak lain yang menyalahgunakan berkaitan dengan pemalsuan tanda tangan pejabat elang kelas 2, para pejabat elang kelas 2, maka bisa di cross checkkan, ya, di data-data instansi yang terkait tadi,
seperti kantor pertanahan, kantor samsat sebagai instansi balik nama. Baik, itu tahap-tahap sebagai pejabat lelang kelas 2 ya. Tahap pertama tahap seleksi, kedua diklat, terus tahap magang, terus tahap pengangkatan, yang terakhir tahap pengambilan sumpah atau janji dan pelantikan pejabat lelang kelas 2. Setelah kita mempelajari tahapan menjadi pejabat lelang kelas 2, maka di sini kita dapat rangkum tahapan-tahapan menjadi pejabat lelang kelas 2 yang berasal dari umum. Sekali lagi, yang berasal dari umum, yang bukan dari pensiunan pejabat lelang kelas 1. Di sini si calon pejabat lelang kelas 2 akan mengajukan permohonan mengikuti seleksi, mengajukan permohonan setelah terbitnya adanya pengumuman dari Kementerian Keuangan berkaitan telah dibukanya seleksi calon pejabat lelang kelas 2. Setelah itu tahapan seleksi, yaitu seleksi administrasi, tertulis dan wawancara. Nanti apabila lulus seleksi, maka si pejabat lelang akan mengikuti diklat ya, pendidikan latihan selama 2-3 minggu di Badan Diklat Kementerian Keuangan dengan membayar biaya PNBP sebesar Rp9.500.000. Setelah diklat, si calon pejabat lelang kelas 2 akan mendapatkan sertifikat diklat. Setelah tahapan diklat, maka tahap selanjutnya yaitu permohonan magang di KPKNL ataupun di kantor pejabat lelang kelas 2 ya. Setelah magang, si calon akan mendapatkan surat rekomendasi magang. Setelah magang selesai, dia mengajukan permohonan pengangkatan sebagai pejabat lelang kelas 2 ya, dengan membayar biaya PNBP pengangkatan sebagai pejabat lelang kelas 2 sebesar Rp1.250.000. Setelah itu terbit SK pengangkatan pejabat lelang kelas 2. Setelah terbit, maka mengajukan permohonan pengambilan sumpah atau janji dan pelantikan sebagai pejabat lelang kelas 2. Kemudian tahap terakhir yaitu pengambilan sumpah atau janji pelantikan pejabat lelang kelas 2. Jadi itulah rangkuman tahapan-tahapan menjadi pejabat lelang kelas 2 dari umum. Jadi kalau teman-teman tertarik sebagai pejabat lelang kelas 2, tahapan inilah yang akan dilampaui atau dilalui. Baik, ini saja penjelasan saya berkaitan dengan kuliah kali ini. Nanti apabila ada kekurang jelasan atau kekurang pahaman ataupun ada pertanyaan, bisa kita diskusikan melalui WA grup kelas masing-masing. Terima kasih. Tetap jaga kesehatan selama pandemi COVID-19 ini. Mudah-mudahan Tuhan Yang Maha Kuasa melindungi kita dan selalu memberi kesehatan. Sampai jumpa di video slide kuliah selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.